hari ini. Seperti yang Sobat Trader sudah tahu, buat topik webinar yang akan dibawakan oleh Pak Swendi pada malam hari ini adalah mengenai rahasia sinyal perubahan tren dalam trading forex dengan hasil maksimal. Setelah materi ini dibawakan selama 30 menit ke depan dengan Pak Swendi, nanti akan seperti biasa akan ada sesi tanya jawab. Sobat Traders bisa tuliskan pertanyaannya pada kolom komentar atau juga bisa langsung unmute suaranya dan bisa langsung bertanya dengan Pak Swendi. Dan sebelum kita mendengarkan materi pada malam hari ini, seperti biasa juga minta tolong untuk Sobat Traders yang sudah join pada malam hari ini untuk menggunakan ID Google Meet yang kami dapat kenali dan kita dapat tahu ya. Jadi kalau ada ID Google Meet yang nanti kita tidak tahu, kita akan informasikan di kolom komentar untuk minta tolong diisi kolom komentar dengan menuliskan nama lengkap daripada Sobat Traders. Oke, itu saja. Dan seperti yang diketahui juga, webinar Forex Impro pada malam hari ini diadakan setiap hari Rabu oleh Forex Impro dan juga PT Java Global Futures yang merupakan broker lokal yang aman dan terpercaya. Itu saja informasinya. Kita akan langsung Pak Swendi menyampaikan materinya pada malam hari ini. Silakan Pak Swendi. Ya, terima kasih Sobat Trader semua. Selamat malam. Sudah Pak Tahyudin mungkin bisa mute ya, admin bisa mute Pak Tahyudin. Iya, Pak Tahyudin bisa di mute mungkin Pak, mohon maaf. Admin aja bisa mute dulu. Admin mungkin bisa minta tolong untuk mute suara. Oke, iya, baik. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu mau tanya langsung, boleh unmute ya, nanti pas ada sesi tanya jawab ya. Oke, baik, saya presentasi ya. Tadi udah diperkenalkan oleh Bu Dewi ya. Saya Swendi Simanjuntak, analis dari Forex Impro. Nah, Bapak Ibu yang memang sudah sering mengikuti webinar Forex Impro ya sudah kenal ya. Bagi yang belum kenal atau baru bergabung ya, salam kenal. Oke. Ya, judulnya malam hari ini adalah rahasia sinyal perubahan tren dalam trading forex dengan hasil maksimal. Nah, kalau kita bicara tentang perubahan tren ya Bapak Ibu, berarti kita harus mengetahui apa yang namanya tren. Supaya kalau kita tahu apa yang namanya tren, jadi kita bisa mengetahui apakah ada indikasi tren itu akan berubah arah atau masih tetap berlanjut dalam tren yang sedang berjalan itu ya. Oke. Nah, jadi tren itu seperti apa ya? Jadi tren ini sebenarnya adalah yang paling basic ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah sudah punya pengalaman trading cukup lama misalnya, jadi yang namanya tren ini tetap adalah pelajaran yang basic, artinya tetap harus kita ketahui atau kita jangan menyepelekan misalnya, karena tren itu harus kita benar-benar kuasai ya. Misalnya kadang kita karena sudah punya pengalaman tapi kita suka gampang aja gitu melihat tren, padahal kita harus benar-benar mengetahui pergerakan harganya trennya seperti apa. Nah, kalau naik ya ini seperti ini, pergerakan naik seperti ini ya. Jadi dia membentuk memang gelombang ya Bapak Ibu. Jadi harga itu, pergerakan harga itu tidak berbentuk atau bergerak melesat gitu ya, terus-terusan naik atau terus-terusan turun, tapi membentuk gelombang. Nah, gelombangnya itu gelombangnya naik atau gelombangnya turun gitu ya. Nah, ada juga yang tidak membentuk tren. Kalau tidak membentuk tren itu seperti ini. Jadi harga itu bergerak cenderung di situ-situ aja, naik turun ya. Artinya kenaikannya itu hampir sama dengan level tertinggi sebelumnya. Begitupun turunnya di level bawah sebelumnya. Jadi masih bolak-balik, itu disebut sideways atau ranging. Bisa juga disebut ranging ya, no trend. Nah, kalau ini tren naik atau tren turun. Nah, ini bisa juga istilahnya ya. Jadi swing high, swing low. Nah, dia bisa disebut naik kalau swing high-nya ini ditembus ya. Nah, jadi membentuk swing high baru ya. Jadi higher high, ini kan higher hari pertama, kemudian ini lebih tinggi lagi. Nah, satu lagi, begitu turun, maka
lower low-nya itu lowernya itu jadi membentuk higher low, ya lebih tinggi daripada low sebelumnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan uptrend atau tren naik. Nah, kalau tren turun, jadi pada saat agak lagi turun ya, membentuk swing low, kemudian dia akan koreksi naik. Ini koreksi naiknya ya. Jadi di bawah harga tertinggi sebelumnya. Kemudian pada saat turun lagi menembus swing low yang pertama waktu dia turun. Ya, jadi membentuk lower low atau swing low baru gitu ya. Jadi nah begitu naik lagi, naiknya juga di bawah harga tertinggi ya, swing high yang pertama. Jadi ini membentuk downtrend gitu ya. Jadi ini adalah ciri-cirinya ya Bapak Ibu ya. Kira-kira seperti ini identifikasi pergerakan tren dalam pasar forex gitu ya. Atau instrumen lainnya sama ya, secara teknikal seperti ini. Nah, di dalam tren ya, di dalam tren uptrend contohnya ini uptrend itu kan suka ada pergerakan-pergerakan. Kalau kita misalnya lihat tren naiknya itu kita mengaca pakai pada time frame yang besar, misalnya H4 atau D1. Tapi di time frame kecil, time frame 15 menit, time frame M5 atau M30 ya, itu kadang harga bisa bergerak turun ya, kadang sideways gitu. Itu bisa disebut korektif ya. Nah, kalau pergerakannya sesuai dengan arah tren, ini kan trennya naik ya, karena ini higher low-nya ya, ini higher low-nya ya, ke atas terus. Ini juga higher high-nya ke atas terus ya. Nah, pergerakan yang naik sesuai dengan trennya ini disebut impuls ya. Nah, kalau seperti ini di dalam tren naik ada pergerakan turun disebut korektif gitu ya Bapak Ibu ya. Ini secara pengamatan ya, yang tren besarnya ini adalah dalam tren naik. Tapi dalam forex trading ataupun gold ya dan sebagainya, kalau kita melihat kita bedah misalnya dalam time frame kecil, itu bisa aja ada korektifnya, ada sideways-nya gitu. Oke, ini tadi sudah. Nah, bagaimana perubahan tren itu terjadi ya, Bapak Ibu? Perubahan tren itu bisa terjadi misalnya lagi uptrend, ya, lagi uptrend, kemudian harga membentuk lower low baru, ya, dan lower high. Jadi, low-nya, harga terendahnya lebih rendah lagi, dan ketika naik, harganya tertingginya juga di bawah harga tertinggi sebelumnya. Itu jadi indikasi lagi tren uptrend, mulai ada perubahan ya, atau harga lagi naik tapi kok naiknya mulai lemah gitu ya. Perlu satu lagi konfirmasinya, waktu turun lowernya tinggi atau lowernya masih malah membentuk lower low baru. Nah, itu mesti diantisipasi ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat gambar ya. Demikian juga downtrend ya, lagi downtrend, lagi turun, tiba-tiba harga koreksinya membentuk higher high baru dan lowernya membentuk higher low ya. Ini bukan lower low tapi higher low. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam webinar ini kita usahakan materinya ini secara sederhana supaya Bapak Ibu bisa mencerna dengan baik, karena kan kita tidak tahu apakah Bapak Ibu ada yang masih pemula, ada yang masih belum terlalu lama, ataupun ada yang misalnya sudah expert ya, sudah berpengalaman. Nah, cara untuk menganalisa perubahan tren itu ada yang sederhana ya Bapak Ibu. Salah satunya dengan menggunakan garis yang ada di MetaTrader, namanya trend line ya. Jadi ada di MetaTrader, nanti kita buka MetaTrader, kemudian kita menghubungkan ya titik low dengan low berikutnya. Ini kan tren naik ya. Nah, caranya bagaimana? Jadi selama harga masih bertahan atau didukung di atas garis trend line ini, misalnya dia nanti koreksi, tapi masih di atas garis trend line ini, mantul lagi ke atas, ini masih uptrend gitu ya. Dan garis ini juga disebut sebagai support trend line atau area support. Nah, jadi kalau harga mendekati area di garis ini, ya ini bisa disebut sebagai area buy juga ya. Karena trennya lagi naik dan harganya misalnya belum ada yang breakout ke bawahnya,
maka ini masih posisinya buy. Jadi mendekati trend line, buy. Mendekati trend line, buy. Ya, kecuali harga turun, ya, menembus garis trend line, tapi menembusnya benar-benar menembus, bukan cuma seperti ini ya, hanya ekornya, tapi harus menunggu sampai candle itu close di bawah garis trendline support tersebut. Karena kalau closingnya di bawah garis atau di bawah trendline support, maka itu bisa disebut breakdown. Ya, tapi kalau belum, itu masih hanya uji coba area support. Ya, kadang kita bisa tertipu juga. Misalnya waktu kita lihat harga sudah tes area trendline support, tetapi misalnya Bapak Ibu lagi lihat di H1 di menit misalnya jam 18 menit 50 misalnya ya. Artinya masih ada 10 menit lagi sampai closing candle tersebut. Nah, misalnya kita sudah melihat, wah ini sepertinya bakal tembus supportnya, jadi langsung sell. Ternyata dalam 10 menit berikutnya sampai 18.51 sampai 59 sampai 6 menit ganti jadi 19, harga ditutupnya di atas garis trend line gitu. Artinya masih mendapat dukungan dari para buyer ya, belum menembus area support. Jadi memang baiknya kita perlu menunggu konfirmasi penutupan candle ya Bapak Ibu, itu penting juga ya untuk dipahami. Nah, ini adalah breakout ya, breakout dari tren turun, dimana kalau kita sudah menggariskan ya pakai trend line ini, di sini terlihat ada upaya mendobrak support resisten ya, resisten trend line. Nah, waktu di sini banyak trader langsung buy ketika karena ini sudah breakout ya, candlenya closingnya di atas garis. Kemudian candle berikutnya kan berarti sudah di atas resisten ya, langsung buy. Ya, itu juga bisa ya, boleh juga. Tapi yang paling pasti adalah ketika garis ini atau titik tertinggi ini di sini, ini memang confirm dilewati ya, itu baru benar-benar sudah ada indikasi perubahan tren gitu ya Bapak Ibu. Dengan misalnya Bapak Ibu di sini masih ragu buy ya, nunggu di sini dulu, mungkin bisa memasang posisi buy stop misalnya. Jadi kalau posisi di atas, sedikit di atas tertinggi ini dilewatin, maka kemungkinan harga memang melaju terus naik ya. Jadi posisi aktif. Nah, target pertama ke sini dulu, target TP-nya. Ya. Dengan stop loss-nya di sini. Di area yang tadi di break bisa menjadi support gitu ya. Nah, kalau yang ini high-nya di break lagi, nah ini bisa buy lagi ke atas lagi karena targetnya akan melihat level-level tertinggi sebelumnya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi cukup mudah. Misalnya begini. Ini Bapak Ibu lihat, contohnya ini adalah NZD/USD H4. Dia dalam sekian dari 27 Maret misalnya sampai 12 April, ini berarti mungkin sekitar 2 mingguan ya. Ini downtrend terus, downtrend ya. Mendekati resisten trend line, turun lagi. Mendekati resisten trend line, turun lagi ya. Sampai benar-benar terlihat harga ada break up ya. Jadi closing daripada candle naik di atas trend line. Bapak Ibu bisa lihat ini harganya hanya tes resisten garis trend line, kemudian di reject lagi ke bawah lagi ya. Nah kalau ini closing candle H4-nya sudah di atas dari garis trend line. Jadi ini kan tren turun nih, downtrend. Ya gimana caranya perubahan tren? Nah, cara melihatnya salah satu yang paling sederhana atau yang gampang terlihat ya, dari handphone juga gampang dilihatnya kalau kita bisa membuat garis ya dari handphone ya, kita pasangkan garis terus candlenya menembus garisnya gitu. Kalau kita lihat begitu aja ya sambil dari handphone kan kita bisa melihat, oh ini ada indikasi mau keluar daripada downtrendnya, keluar dari frame-nya turun ya, ini ada upaya mendobrak harga ke atas gitu ya. Jadi kita bisa gampang kasat mata melihat, oh ini harga
mau keluar daripada tren turun nih, gitu ya. Jadi cukup mudah ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat contohnya seperti gambar ini dan yang saya jelaskan. Semoga bisa ya mencerna atau menangkap ya, karena ini mudah sekali. Demikian juga ini di dalam tren naik ya, jadi sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ini lagi tren naik. Kalau break candle-nya, closing candle-nya di bawah daripada garis trend line, nah itu sudah indikasi kuat untuk keluar daripada tren naik. Tapi memang perlu konfirmasi lagi, ini adalah higher low ya, artinya low yang paling tinggi. Nah, kalau lower ini turun menembus ini dan menembus low ini, jadi di sini jadi membentuk lower low. Nah, itu baru indikasi memang siap-siap perubahan tren. Nah, waktu itu terjadi Bapak Ibu, mungkin ada posisi buy yang di hold misalnya ya, buy. Nah, kalau buy-nya di hold, siap-siap ada perubahan tren. Tapi kalau misalnya belum ada posisi, melihat ada seperti ini, wah ini break support trend line, kemudian melewati lagi lower low ini, higher low ini ya, dilewati jadi membentuk lower low baru ya. Maka itu siap-siaplah Bapak Ibu untuk posisi sell, gitu ya. Oke, lanjut. Pak Swendi, ya. Kita ada waktu 10 menit lagi nih Bapak lanjutin materinya. Jadi jam 10 menit ke depan mungkin Bapak Ibu bisa siapkan untuk pertanyaannya ya. Jadi 10 menit ke depan kita akan buka sesi tanya jawab, bisa tulis dalam kolom komentar. Jadi sambil Pak Swendi menyampaikan materinya, sambil mulai dikumpulkan pertanyaannya supaya nanti pada sesi tanya jawab bisa dijawab semuanya oleh Pak Swendi. Dan untuk ID Google Meet AB, tolong Bapak minta AB-nya live. Ya udah lanjut Pak. Baru mau ngasih tahu. Udah ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang mau nanya langsung nanti pas di sesi tanya jawab ya unmute aja. Tapi kalau malu-malu ya ketik aja di kolom komentar. Oke, lanjut nih ya. Nah, kadang kalau cuman teorinya seperti tadi ya, garis trendline ditembus langsung sell misalnya, itu kan kelihatannya kayak gampang aja gitu ya. Sebenarnya rahasianya, strateginya juga nggak langsung seperti itu ya. Biasanya kalau kejadian seperti ini ya, breakout ya, ini deh, semua candlenya di luar dari garis support trendline ini ya. Nah ini semua ya. Misalnya Bapak Ibu, aduh ketinggalan nih saya, udah 2 candle turun, saya sell, langsung sell aja. Biasanya Bapak Ibu habis terjadi breakout ya, baik itu break down ataupun break up ya, itu harga akan retest dulu ya, retest dari garis trend lainnya. Biasanya bisa juga enggak ya, atau bisa juga cuman mendekati. Nah, bayangin kalau di sini Bapak Ibu udah sell ya, karena sudah lihat 2 candle keluar dari support trend line ya, kan sudah breakout nih. Bapak Ibu di sini sell misalnya. Nah, ini kalau ini H4, waduh, naik 4 candle, 6 candle 1 hari, naik lagi 6 candle 2 hari, berarti 2 hari bisa ke bawah, naik dulu nih. Nah, kalau yang misalnya ragu dengan kondisi seperti, aduh kok saya sell, katanya ini udah breakout ya, tapi malah naik nih, waduh jangan-jangan tren naiknya masih kuat, bisa gitu ya. Padahal kalau yang sudah biasa mengetahui strategi ini, harga memang biasanya kalau sudah break, akan ada upaya retest dulu mendekati garis support yang sekarang menjadi resistennya. Mendekati aja ya, nggak mesti dia ngetes kena ya, tapi mendekati baru nanti turun lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, candle yang ini yang besar ini adalah signal benar-benar seller ya, seller yang udah mulai menguasai, jadi harga turun lagi lanjut. Kalau yang belum punya posisi ya, ini begitu datang muncul candle H4 yang seperti ini besar, nah di sini langsung sell aja karena dia sudah breakout, ada candle seller besar masuk ya, udah langsung sell. Bayangin cukup panjang ya, jadi bisa ini 1 hari 2 hari, bisa seminggu ya turun terus. Jadi
Bayangkan Bapak Ibu, ya ini rahasianya. Jadi kalau misalnya ada perubahan arah, yang pertama dengan apa namanya, garis aja, garis trend line yang ada di MetaTrader, Bapak Ibu nanti coret-coret aja ya, pakai kursor dari handphone juga bisa ya, letakin garisnya dari misalnya dari low dengan low, high dengan high gitu. Nanti kalau harga atau candlenya ada yang break garis tersebut ya, closing candlenya melewati garis tersebut, apakah garis di atas atau di bawah, nah itu adalah signal perubahan tren. Apalagi kalau itu ada di H4 ya, itu cukup besar ya, mewakili untuk day trade atau perdagangan harian. Oke Bapak Ibu ya, cukup jelas ya. Nah, satu poin ini aja Bapak Ibu, hanya garis trend line gini aja, Bapak Ibu sebenarnya udah tahu rahasia kalau ada perubahan tren. Jadi kadang bisa sabar juga kita lagi trading menunggu adanya sinyal-sinyal seperti ini gitu ya. Oke, nah selanjutnya ini waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi saya mengulang sedikit materi webinar yang pernah saya bawakan kira-kira mungkin sebulan yang lalu atau akhir Desember ya. Jadi waktu itu ada juga webinar ini cara menentukan pembalikan arah. Nah, salah satunya selain menggunakan garis trend line tadi, itu yang paling mudah sekali, siapapun bisa. Yang kedua dengan candlestick formation ya, candlestick formasi yaitu dengan single candle, double candle, ada juga triple candle ya. Oke, ini adalah materi pengulangan. Jadi Bapak Ibu yang bisa dibuka di YouTube channelnya Forex Info, ada webinar ini ya dengan judul yang mirip, boleh dipelajari lagi ya. Kalau di sini saya hanya mengulangi sebentar aja sampai waktu materinya selesai. Nah, untuk formasi candle yang menunjukkan reversal ya, atau pembalikan arah, itu seperti evening star, morning star, pasangan, kemudian three white shoulder dan black crown, dan juga satu lagi ya. Nah, yang biasanya gampang dilihat adalah seperti evening star dan juga morning star. Ya, kalau evening star itu dari harga yang tren naik, ya, kemudian muncul seperti ini. Ya, ada syarat-syaratnya ya Bapak Ibu. Bisa buka di materi-materi di internet ya. Lihat di YouTube apa sih evening star ya. Morning star itu seperti apa? Ini adalah formasi candlestick yang menunjukkan reversal yang sering muncul bahkan dalam time frame yang pendek, misalnya M30, jam 15 ya, tapi lebih bagus lagi H1 ke atas ya. Ya, ini seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat ya. Muncul ya. Nah, ini morning star kebalikannya ya. Oke. Ya, mungkin ada yang mau bertanya ya. Jadi kita mau membuat semua peserta bisa mengerti signal perubahan arah tren supaya itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua ketika harga mulai mau berubah, supaya jangan terlalu ketinggalan. Jadi maksudnya udah mulai ada signal perubahan tren, di situ kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Demikian ya. Swendi, mungkin bisa langsung kita jeda untuk pertanyaan dulu ya, karena sudah ada yang kirimkan pertanyaan selain di WhatsApp juga di Google Meet pada saat ini. Pertanyaan dari Pak Michael, bagaimana kita menentukan tren mana? Bagaimana kita menentukan tren mana yang kita ikuti bila beberapa time frame ada perbedaan trend line? Misalnya kita download MT5 uptrend. Coba mohon pencerahan ya Pak. Ada di kolom komentar tuh. Ya, di kolom komentar ya. Ya. Oke. Pak Michael. Ya, bagus. Ya, Pak Michael Willy ya. Oke. Jadi kalau untuk saya buka dulu untuk MetaTrader ya. Karena presentasinya sudah selesai. Pak Swendi juga pakai platform MetaTrader 5-nya Java ya Pak? Ya, jadi saya pakai platform MetaTrader 5 Java. Karena Java ini broker lokal resmi dan dia punya akun ya, punya akun yang bagus namanya Prime, di mana spreadnya bersahabat bagi trader ya. Oke.
Nah, ini ada akun Prime-nya ya. Bisa dilihat ini tipis ininya ya, spread-nya. Oke, jadi yang mau scalping juga boleh. Itu intermezzo ya, supaya jangan ini sekalian memperkenalkan. Oke ya, saya mau coba jawab pertanyaan Pak Willy. Enaknya di forex aja ya. Oke. Nah, Pak Willy, kalau kita bicara tren, baiknya memang kita melihat time frame yang cukup besar ya Pak ya. Karena kalau kita lihat pada, seperti tadi di materi yang tadi, kalau kita lihat dalam time frame besar, maka di time frame yang kecil itu kan kita bisa melihat ada time frame M5, M15 itu ada seperti harga yang kadang berlawanan dengan trennya, itu namanya korektif ya. Jadi kalau kita melihatnya pada time frame yang besar, contoh mana ya, dia ini dulu. Nah ini adalah Euro USD ya. Kalau Euro USD kita lihat, nah ini yang gampang ya, sekalian praktek ya Bapak Ibu ya, sekalian lihat nih. Nah ini adalah seperti yang sudah di atas, saya gambarnya polos nih ya, ini nggak usah pakai indikator. Bentar ya, wish, maaf. Bentar. Nah, yang indikatornya. Euro USD polos. Oke. Ya, di sini kita lihat trennya naik ya. Sampai di sini trennya naik ya. Oke. Trennya naik. Di sini kita bisa juga lihat pakai, ini adalah garis trendline ya Bapak Ibu. Yang tadi ini adalah garis trendline. Jadi kita klik garisnya. Nah, ini. Jadi hubungkan lower dengan lowernya, ini kan trennya naik nih tadinya kan. Oke, ini juga up dengan up-nya ya. Jadi kalau kita lihat time frame besar, ini naik euronya ya. Oke, nah di sini terjadi breakout ya Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan di modul presentasi tadi. Nah ini ya, terjadi breakout lalu turun. Nah di sini ada swing low-nya yang ini ya, atau lower low-nya yang ini yang pertama ya, kemudian lower low-nya lagi yang ini. Nah di sini aja nih, karena ini daily ya, ini sudah breakout, nah breakdown. Nah ini targetnya ke sini ya, jadi masih ada peluang yang cukup besar ya setelah dia break. Kenapa breakout? Karena candle sudah close di bawah garis support trend line. Bayangin aja kalau dia tutup di close di sini sampai ke sini 8 atau 90-an pips, lumayan ya kan? Lumayan ya. Nah, kemudian dia masih berada di area lower low-nya ini sampai dia terjadi break lagi ya. Nah, targetnya di sini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pakai garis trendline ini aja sudah cukup memberikan informasi ataupun petunjuk kepada Bapak Ibu. Ya, ada perubahan tren seperti ini tadi. Lagi naik, support trendline-nya ditembus. Ya, ditembus, harganya close di bawah support tersebut. Maka ini sudah confirm penembusan ya. Jadi confirm penembusan, nggak cuma hanya dites. Nah, candle berikutnya tetap di bawah garis support yang menjadi resisten. Maka ini buat Bapak Ibu yang melihat ini ya, karena sudah menunggu ini candle sudah benar-benar close di bawah support, maka Bapak Ibu memanfaatkan potensi ini untuk ambil sinyal sell. Jadi ini adalah rahasianya, rahasia perubahan tren. Apalagi ini misalnya sell ya, targetnya sampai di lower ini dulu ya. Ini tadi 90 pip loh, lumayan ya. Ambil 50 pip saja lumayan, 40 pip lumayan kan. Nah kalau ini ditembus lagi, ini ya, breakdown lagi, targetnya ke low ini. Ya, masih bisa lagi misalnya 50 pip lagi gitu ya. Sampai
ini ditembus lagi. Nah, ini sekarang nih di harga yang running ini, Bapak Ibu, yang sekalian mau tanya euro gimana Pak, euro ya mau turun ya Bapak Ibu ya. Confirm ya dengan apa yang kita lihat di sini. Kenapa? Karena trennya sudah mulai berubah. Bagaimana harga tertinggi euro pada 6 Januari yang lalu, bulan lalu ya. Kemudian ketika dia turun, nah ini swing high-nya. Harga tertingginya 1.2228, yang ini 1.2349. Kemudian dia turun, lowernya lebih rendah dari ini. Waktu dia naik, ya jadi swing high-nya jadi lower high karena dia di bawahnya high tertinggi yang sebelumnya ya. Nah ini udah signal, ini udah konfirmasi perubahan arah ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang tradingnya hold posisi, nggak yang day trade ataupun yang jarak pendek, jangan tahan posisi buy-nya karena untuk saat ini sudah kita lihat penurunan ya. Apalagi nanti kalau tembus 1.2000 ya, jadi udah ke 1.1 lagi. Ini kan 1.2 sekian. Kalau tembus 1.2000 ya akan ke 1.1 lagi ya euronya. Jadi yang punya posisi 1.22, 1.23 ya, nah boleh aja ditahan kalau sanggup menahan floating ke bawah ya. Kita lihat di sini. Oke, jadi dengan menggunakan garis trendline ini aja kita bisa lihat bagaimana harga itu ada perubahan harganya ya. Oke, Pak Michael, bisa dilihat ya Pak, jadi pakai time frame besar ya Pak, bukan time frame kecil. Time frame kecil untuk membedah misalnya dari time frame besar tersebut, gitu. Oke, sudah ya Pak. Cukup ya, menjawab ya Pak Michael. Ya, jelas. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Pak. Pak, ini ada pertanyaan yang agak mirip-mirip, mungkin bisa langsung dijawab sekaligus dari Pak Ladiono dan juga Haura Rahma. Untuk trading harian, lihat tren paling bagus di time frame berapa ya Pak? Dan open posisinya di time frame berapa? Dan kalau Pak Haura juga hampir sama sih, untuk trading harian bagusnya itu di trend line di time frame berapa ya Pak? Iya, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah tanya. Oke, jadi kalau untuk analisa, pertama memang kita melihat trennya dulu ya, tren besaran tren memang daily ya, daily itu untuk melihat tren, tapi ini kan tren besar. Nah kadang Bapak Ibu misalnya untuk mengambil posisi memang nggak mesti time frame besar, karena forex ini memang spesial banget karena dia bisa two ways opportunity, artinya buy sell aja, nggak ngikutin tren aja, buy sell orang bisa untung. Yang penting dia melihat di time frame berapa gitu ya. Nah baiknya memang ngikutin trennya dulu. Kalau trennya tren itu kan ibarat jalan besarnya ya Bapak Ibu ya, jalan besarnya. Kemudian di jalan besarnya itu Bapak Ibu kan kadang-kadang di time frame kecil ada yang turun naik atau satu seperti tadi ya. Ikutin di time frame kecilnya, ikutin time frame besarnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau time frame besarnya turun seperti euro ini, maka time frame kecilnya kita cari posisi yang sell gitu ya. Nah biasanya cari posisinya di time frame kecil. Contoh, nah ini dibedah lagi ke H1 ya, dibedah lagi ke H1, kita pakai time frame pakai support trend line aja, garis trend line gini ya. Oke, nah ini pakai garis trend line, jadi harga mendekati garis trend line turun, mendekati trend line turun. Nanti ini saya mau sell lagi nih di berapa Pak? Kira-kira di sini nih garis trend line ya. Nah di sini. Jadi kira-kira di dekat sini ya. Oke, nanti harga ke sini turun lagi gitu ya. Itu analisanya ya, seperti itu. Bisa juga kalau emang dorongannya kuat langsung turun gitu. Tapi baiknya memang ke atas dulu ya, kita cari posisi yang lebih tinggi untuk sell gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang ringkasnya adalah
untuk mengamati tren itu pakai time frame besar, dan untuk ambil posisi time frame kecil seperti H1, M30, M15, bahkan M5. Tapi baiknya menyamakan dengan time frame besarnya. Misalnya kalau emang turun, time frame besar, time frame kecilnya juga cari yang turun ya. Oke. Oke, terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan lagi yang masuk via WhatsApp. Mungkin bagi sobat traders yang ada di Google Meet saat ini, masih bisa ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan, bisa menuliskan di kolom komentar ya, kalau ada yang masih mau bertanya lagi seputar materi yang tadi disampaikan oleh Pak Swendi. Pertanyaan selanjutnya Pak, jadi sinyal mana yang akurasinya tinggi untuk perubahan tren? Sinyal mana? Maksudnya mungkin strateginya yang mana gitu kali ya. Oke, jadi yang paling sederhana memang pakai trend line, tapi kalau yang bagus ya itu pakai formasi candlestick ya Bapak Ibu ya. Jadi formasi candlestick seperti evening star, morning star, kemudian ada juga pattern seperti misalnya double top, double bottom, ya triple top, triple bottom, head and shoulder, itu adalah menggambarkan reversal atau pembalikan arah gitu ya. Pak Swendi dipuji tuh sama Pak Rudi, katanya sinyalnya Pak Swendi yang akurat. Intermezzo ya. Jadi bisa pakai indikator mungkin maksudnya. Nah kalau untuk indikator, enggak ya. Nah ini kita berbicara indikator ya. Jadi kuncinya Bapak Ibu, setelah kita mengetahui tren ya, tren itu, pergerakan tren itu kan juga Bapak Ibu mungkin yang masih baru ya, pemula ataupun misalnya ini masih mungkin baru mau terjun, masih belum trading real, masih demo memang, tapi ada niat mau belajar atau mau trading. Jadi pahami dulu dasarnya yaitu tren naik itu seperti apa, ciri-cirinya, tren turun seperti apa, ciri-cirinya, kemudian ciri-ciri perubahan tren dari naik ke turun seperti apa, ciri-ciri atau indikasi perubahan tren dari turun ke naik seperti apa gitu ya. Salah satu yang saya jelaskan di sini pakai garis trend line, karena garis trend line ini gampang sekali. Caranya saya ulang lagi ya, ada di sebelah kanan di sini, di sebelah kanan atas dari MetaTrader kalau kita bukanya di PC atau laptop. Tapi kalau dari smartphone atau gadget itu kan tampilannya lebih sederhana ya. Nanti bisa lihat di saya nggak bisa buka di sini ya, tapi nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Atau Bapak Ibu buka-buka aja menu-menu tambahannya di situ. Oke, yang kedua adalah dengan formasi candlestick. Jadi ini memang bagi yang awam, bagi yang baru, pemula, ini mungkin agak rumit ya, karena mengamati yang ciri-ciri morning star itu seperti apa, itu kan perlu ya pengamatan yang lebih dalam. Nanti evening star itu seperti apa gitu ya, terus pola candle seperti apa, itu kan perlu pengalaman dalam mengamati market ya. Tapi kalau yang sederhana pakai ini aja sepertinya cukup, asal disiplin ya. Misalnya nunggu sampai ada break ya, penembusan garis dari trend line tersebut, siap-siap ya, itu ada indikasi untuk perubahan arahnya. Gitu. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin yang dari komentar, kolom komen? Iya, pertanyaan yang masuk nih Pak, cukup panjang nih pertanyaannya, mungkin bisa di end screen dulu Pak. Dari Ferawati Dewi, salam kenal Pak Swendi, saya masih pemula, untuk menentukan open posisi di sell atau buy kalau tidak lihat grafik bisa nggak? Ya, terus jadi hanya mengikuti signal aja, dan pergerakan harga lihat warna merah dan biru. Kalau harganya warna biru, saya pilih buy. Kalau warnanya merah, saya pilih sell. Apakah caranya seperti itu? Bisa mungkin pencerahan dan bimbingan ya Pak. Ya kalau yang Pak, biar sekalian Pak, dari Ibu Epro Kinta, untuk deposit saldo yang paling aman itu di angka berapa? Nah, 2 pertanyaan ya, Pak. Bisa. Ini mesti jawab satu-satu ya, karena pertanyaannya beda topik. Nah, kalau Bu Ferawati Dewi, oke, salam kenal Bu. Jadi Ibu ini memang kayaknya masih pemula ya. Nah, pertama untuk pemula seperti tadi saya sudah
sampaikan yang paling dasar untuk dipahami pertama adalah pahami tren ya. Jadi tren itu seperti apa? Jadi kalau kita tahu tren, kita bisa tahu harga itu sedang bergerak dalam tren bullish, tren naik atau tren turun gitu. Karena gini, tren itu adalah kecenderungan pasar. Jadi bukan hanya sekedar garis-garis atau susunan candlestick. Jadi itulah kecenderungan pasar yang sedang terjadi saat ini di real market sana gitu. Contoh nih, saya bicara supaya ada pemahaman ya. Contoh sekarang kenapa dolar Amerika Serikat menguat sejak pertengahan Januari atau mulai Januari mulai ada pembalikan ya. Kenapa bisa begitu? Ya. Tapi digambarkan di candlestick atau digambarkan di MetaTrader itu candle dolarnya itu candle naik. Tapi ya itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi di pasar saat ini, sentimen marketnya memang para trader-trader besar itu sedang membeli dolar gitu ya. Jadi memang perlu dipahami apa itu tren gitu ya. Jadi tren itu misalnya kalau tren naik, harga cetak lebih tinggi lagi, cetak lebih tinggi lagi, cetak lebih tinggi lagi. Kemudian kalau tren naik, waktu turunnya juga di atas harga terendah sebelumnya. Jadi turunnya pun membentuk higher low, ya naiknya higher high, ya. Waktu turun higher low. Jadi membentuk gelombang lebih tinggi lagi gitu. Demikian juga dengan tren turun. Jadi pahaminya benar-benar basic tren ini harus pahami pelan-pelan. Jadi kalau pemula bisa aja misalnya ikut signal, tapi learning by doing gitu. Jangan ikut signal aja langsung klik buy dan sell. Kan signal itu bisa saja meleset karena di forex ini kan tidak ada yang pasti 100%. Semuanya berdasarkan analisa gitu ya. Karena analisa pun bisa terjadi perubahan arah dengan waktu cepat kalau tiba-tiba ada perubahan sentimen pasar misalnya gitu ya. Atau ada kejadian-kejadian pasar yang terjadi dalam waktu cepat bisa berubah ya. Jadi baiknya memang Ibu Ferawati pelajari dulu basicnya tentang trennya. Boleh sambil ngikutin signal dari provider, dari analis atau dari grup-grup yang Ibu ikuti ya. Bisa join juga di komunitasnya Foreximpro Community, Bu. Di situ juga ada edukasi analisa, ada juga signal yang dikirimkan Pak Swendi juga sih salah satunya. Atau bisa juga pelajari di YouTube channel kita ya, Pak. Ada YouTube dari Java Global Futures dan juga YouTube Foreximpro. Di situ banyak video-video edukasi untuk pemula, Bu Vera. Ya. Seperti itu. Satu lagi Pak Swendi dari Ibu Epro Kinta yang tadi nanya deposit saldo yang paling aman itu di angka berapa baiknya? Oke. Pak. Ya kalau paling aman sih sebenarnya kita nggak bisa jawab nominal tertentu ya, karena kalau bilang nominal tertentu sebenarnya misalnya nih Ibu buka akun yang di broker lokal ya, broker lokal dengan volume lotnya kan 0,1 ya, misalnya tradingnya minimal buka $1.000 atau $2.000, itu pun juga bukan berarti, ataupun punya $10.000 misalnya, bukan berarti itu menjadi jaminan wah ini saya bakal aman banget nih kalau cara tradingnya tidak mengikuti money management ataupun manajemen resiko gitu. Jadi misalnya punya $10.000 dengan tradingnya minimal 0,1 tapi punya 20 posisi, nah itu kan sudah tidak sesuai dengan money management gitu ya, ataupun tradingnya tidak pakai stop loss, jadi dibiarin aja karena punya $10.000 cuman trading 0,1, jadi biarin aja ntar juga harga balik ya. Iya bisa aja balik 2 bulan 3 bulan, tapi kan kita masa trading cuma nunggu harga balik, padahal di trading forex ya bahkan dalam time frame 5 menit 10 menit ya, time frame 15 menit aja kita bisa mengambil profit ya, peluang profit dengan choppy ataupun scalping. Jadi banyak banget kalau misalnya kita cuma biarin aja posisi tradingnya nanti juga balik lagi gitu ya, sayang ya, karena padahal dalam waktu 5 menit aja kita bisa scalping cari profit kecil-kecil gitu ya. Mau saldo berapapun ya, bukan itu masalahnya, yang penting adalah money management gitu.
tergantung ininya ya Pak, money manajemennya ya. Iya. Dan psikologinya juga sih. Oke, pertanyaan satu lagi Bu Dewi. Iya, ini dari Desi. Bagaimana? Sebenarnya agak mirip-mirip sih Pak pertanyaan, tapi mungkin nanti bisa disampaikan bagaimana cara menganalisis trendline untuk aplikasi HP. Oke, jadi kalau HP, nah kebetulan ini saya nggak buka dari HP, jadi nggak bisa menunjukkan ya. Tapi nanti mungkin di kalau Ibu join di Forex Info Community, mungkin saya nanti bisa kirim screenshotnya ya. Misalnya buka menu apa, lalu kita bisa ambil garis trendline, terus cara meletakkan ya, misalnya lower dengan lower, high dengan high, nanti sampai membentuk garis-garis tersebut. Gitu ya. Atau itu mungkin bisa juga jadi masukan juga sih Pak, buatkan video untuk tutorial ini ya, karena banyak juga sih yang pemula-pemula. Yang basic-basic aja ya gitu ya. Ya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang join webinar Google Meet pada malam hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ada satu tutup pertanyaan terakhir nih. Ada? Soalnya banyak yang join baru pertama kali hadir nih Pak Swendi, ada Pak Lau, ada Pak Abu ya, Pak Akyong juga baru pertama kali, Pak Aryo. Banyak, hampir kurang lebih kayaknya sih 60% ini peserta yang baru hadir webinar pada malam hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi pada kolom komentar, nanti Pak Swendi bisa tutup materinya. Dan satu pertanyaan yang agak mirip-mirip juga, tapi nggak apa-apa dia evaluasi sedikit lagi. Pertanyaan terakhir adalah, indikator apa yang paling oke untuk mengetahui perubahan tren Pak? Ini pertanyaan terakhir. Oh ya, indikator yang paling oke, berarti ini sama ya, ini subjektif ya. Subjektif, jadi nggak objektif. Maksudnya subjektif itu berarti suka-sukanya orang ya, karena kalau objektif harus ada penelitian. Kita misalnya ada 20 indikator, saya teliti, saya gunakan semua satu-satu, saya adu misalnya ya kan, mana yang paling akurat dari indikator tersebut ya. Jadi kalau ini pertanyaannya subjektif, misalnya saya menggunakan Bollinger Band misalnya, tapi Bapak Ibu misalnya saya nggak pakai Bollinger Band, tapi pakai stokastik misalnya untuk melihat titik jenuh, titik overbought, oversold, nanti itu bisa dijadikan juga untuk membalikan arah ya, bisa. Jadi pertanyaannya itu subjektif aja, tinggal yang penting satu indikator aja yang Bapak Ibu gunakan itu harus dikuasai. Misalnya cara penggunaannya, karakteristiknya, misalnya MA itu biasanya jangan pakai 1 MA, perlu 2 atau 3 MA karena untuk melihat signal konfirmasi golden cross ataupun penyilangan MA dari atas atau dari bawah gitu ya. Jadi kalau pakai MA mesti 2 atau 3 MA. Kalau satu saja kita nggak bisa lihat crossingnya ya. Itu ya, itu salah satu jawaban saya karena saya menggunakan MA seperti yang Bapak lihat tadi di chat saya pakai 3 MA ya. Tapi itu nggak selalu jadi patokan ya. Patokan itu yang gampang-gampang aja pakai trendline bisa ya. Gitu. Oke. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Swendi. Ini Bapak materinya sudah cukup juga ya? Iya, sudah cukup. Jadi kalau ada pertanyaan boleh tanya lagi aja di grup ya Bu Dewi. Betul. Kalau misalkan Sobat Traders belum join di Forex Simpro, Telegram grup Forex Simpro Community bisa join, dan bagi yang sudah join bisa bertanya kalau nanti tiba-tiba pengen kenyetan atau ada yang ingin ditanyakan bisa juga langsung tanya di grup Telegram Forex Simpro Community. Oke, terima kasih untuk Pak Swendi materinya pada malam hari ini. Pertanyaannya sudah dijawab semua, materinya juga sudah disampaikan. Semoga materi pada malam hari ini dapat membantu semua Sobat Traders yang hadir pada webinar pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri ya, kita tutup webinar pada malam hari ini, seperti biasa, saya akan menyampaikan beberapa informasi yang perlu Sobat Traders ketahui. Salah satunya, Forex Simpro memiliki Telegram Group yang namanya Forex Simpro Premium Signal. Dalam layanan Telegram Group Premium Membership ini, Sobat Traders bisa mendapatkan support trading yang lengkap dari analis Forex Simpro dan juga Java Global Future, salah satunya dari Pak Swendi yang sudah membawakan materi pada malam hari ini. Dan di dalam grup Telegram tersebut, Sobat Traders akan mendapatkan free signal yang dilengkapi dengan
TP dan SL, check profit atau stop loss setiap harinya untuk mata uang di forex, gold dan oil dan juga indeks ya. Dan di dalam grup Telegram Premium Membership Forex Simpro Signal tersebut, Sobat Traders juga akan mendapatkan informasi pergerakan terupdate untuk setiap mata uang ya. Jadi bisa diskusi juga di dalam grup Telegram tersebut dan diberikan full edukasi seperti webinar malam hari ini dan juga ada live trading yang diadakan hari Senin jam 7:30 malam dan live trading pada hari Rabu jam 3 sore dan hari Jumat ada live trading juga jam 5 sore. Jadi satu minggu 3 kali Forex Simpro mengadakan live trading hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Semua jadwal daripada live trading tersebut kita akan selalu publish di dalam grup Telegram Forex Simpro Community. Jadi Sobat Traders, penting sekali untuk Sobat Traders join di dalam grup Telegram tersebut supaya nggak ketinggalan semua informasi atau event-event acara-acara yang diadakan oleh Forex Simpro dan juga PT Java Global Futures. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di dalam grup Telegram Premium tersebut, bagi member-member Premium akan mendapatkan juga klinik Forex ya Pak Swendi ya. Klinik Forex ini hanya berlaku bagi member Premium. Bedanya klinik Forex dengan webinar dan live trading mungkin Pak Swendi bisa menyampaikan sedikit sekilas mengenai klinik Forex. Karena namanya kan agak sedikit berbeda ya Pak. Ya, kalau webinar ini diadakan setiap seminggu sekali, memang ini free, jadi untuk edukasi dari Forex Simpro dan Java Global Futures kepada sobat-sobat trader yang membutuhkan edukasi Forex ya, yang memang mau serius trading. Dan kalau nanti sudah join bersama kami di PT Java Global Futures menjadi klien ya, di grup Forex Simpro Premium, maka kita ada klinik Forex ya. Jadi kayak klinik, jadi bisa konsultasi, bisa itu ada intens ya. Ya, Pak, ya. Ya, private coaching dengan analis. Itu setiap Senin 2 kali sebulan ya Bu ya? Bulan 2 kali, jatuhnya hari Senin jam 6 sore. Jadi minggu depan kita akan adakan klinik Forex, tapi klinik Forex ini hanya berlaku bagi member Premium Forex Simpro Signal. Jadi Sobat Traders di dalam grup Telegram Forex Simpro Premium Signal itu lengkap banget ya. Kalau di Forex Simpro Community itu signal yang dirilis hanya 1 kali dalam 1 hari, tapi kalau yang di Premium itu bisa sampai 7-10 signal tergantung momentum pasarnya. Kalau volatility-nya bagus, biasanya lebih banyak gitu ya. Dan persnya itu pun bisa Sobat Traders request. Misalkan Sobat Traders biasa main di cross rate, bisa juga sampaikan di dalam grup Telegram tersebut, karena itu grupnya diskusi bisa 2 arah. Nanti akan dibimbing oleh Pak Swendi, Pak Michael, dan juga Pak Lindu. Itu saja bagi Sobat Traders. Ya. Mau tanya, ada analisa untuk binary nggak? Volat 75? Enggak, Pak. Enggak ada ya? Ya, binary beda Pak. Gitu ya. Jadi bagi Sobat Traders yang ingin mendapatkan semua fasilitas signal dan analisa yang tadi sudah saya sebutkan, sebetulnya lebih banyak lagi sih ya. Biasanya saya selalu sebutkan, Sobat Traders hanya membuka akun di PT Java Global Futures. Untuk informasi lengkapnya bisa menghubungi 0813 8072 55072 atau nanti saya tuliskan pada kolom komentar. Oke Pak Michael, nanti saya japri ke WhatsApp Bapak. Ya Bapak kan nanya berapa membership premium. Saya akan japri, saya akan WhatsApp Pak Michael untuk join di member premium ini. Oke, itu aja. Terima kasih untuk semua kehadiran Sobat Traders yang sudah join pada webinar pada malam hari ini. Sobat Traders yang sudah join webinar pada malam hari ini bisa ikut lagi webinar selanjutnya pada hari Rabu minggu depan di jam yang sama 7:30 malam. Dan kita akan ketemu lagi hari Jumat minggu ini jam 5 sore untuk mengikuti acara live trading. Terima kasih. Kita akan foto bersama Bapak Swendi ya. Boleh dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu boleh minta tolong buka kameranya, layarnya dibuka. Tenang aja nih, tidak kita publikasikan kemana-mana kok. Terima kasih Bu Epro, Bapak Abu bisa buka kameranya, Pak Akyong, Pak Denny Otret, Pak Eki, Pak Arya, Pak Nur Cahyo ya. Oke, terima kasih. Kita salam profit seperti ini, boleh ikutin gaya saya atau yang lain juga boleh ya. Saya kasih aba-aba 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Salam profit. Salam profit. Yang mau di member premium nanti bisa saya 3 macam analisa dalam Forex.
Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya Lindu Sang, analis dari Java Global Future. Sobat Traders, kali ini kita akan membahas mengenai 3 macam analisa dalam Forex. Sobat Traders sekalian, sebelum Sobat Traders melakukan trading dan masuk pasar, Sobat Trader pasti tidak asal-asalan bukan? Untuk melakukan masuk pasar, misalnya dengan menghitung kancing buy, sell, seperti itu. Atau Sobat Traders sekalian juga tidak berdasarkan feeling bukan? Nah Sobat Traders, ada 3 macam analisa dalam Forex yang dapat membantu Sobat Traders sekalian menganalisa arah pergerakan akan kemana. 3 analisa itu adalah 1. Analisa fundamental. Yang kedua adalah analisa teknikal. Yang ketiga adalah analisa sentimen pasar. Sobat Traders sekalian, jika Sobat Traders hendak memakai yang pertama tadi, analisa fundamental, Sobat Trader cukup melihat berita-berita yang mengenai kondisi sosial, politik, ekonomi suatu negara, atau keadaan di regional negara tersebut. Sobat Trader juga dapat memakai akan data ekonomi yang ada di Forex Factory, seperti misalnya data suku bunga, data inflasi, data tenaga kerja seperti misalnya non-farm employment maupun tingkat pengangguran, dan juga GDP. Ya, data GDP ini banyak dilihat oleh para trader karena memperlihatkan mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ada contohnya Sobat Trader sekalian. Ketika ada berita bahwa kilang minyak Arab Saudi dibom, maka yang terjadi adalah harga oil mengalami peningkatan. Dan ternyata peristiwa itu mempengaruhi juga pergerakan mata uang di beberapa negara termasuk Amerika. Sobat Trader sekalian, Sobat Trader juga dapat melihat contoh misalnya di tahun 2020, Sobat Trader pasti tahu bahwa dunia mengalami pandemi COVID-19 dan hal itu membuat ekonomi beberapa negara mengalami penurunan yang cukup drastis. Beberapa mata uang mengalami pelemahan dan harga gold di tahun 2020 terus melonjak hingga bulan Agustus mencapai posisi tertingginya sepanjang sejarah gold. Nah, Sobat Trader sekalian, ada juga selain analisa fundamental ini, ada juga analisa teknikal. Di mana dengan analisa teknikal ini kita dapat memprediksi arah pergerakan sesuai tren maupun koreksinya dan juga target-targetnya. Sobat Traders, dengan analisa teknikal ini kita dapat memakai beberapa indikator seperti moving average yang begitu banyak dipakai oleh para trader dunia. Lalu indikator yang menggambarkan arah tren yaitu Average Directional Movement Index atau ADX. Dan juga dapat memakai misalnya Fibonacci untuk dapat mengetahui arah target-target misalnya naik ke arah mana, turun sampai sebatas mana, seperti itu. Nah, Sobat Traders, ada banyak lagi beberapa indikator yang dapat dipakai. Kedua analisis ini, baik analisa fundamental maupun analisa teknikal, sama baiknya. Dan alangkah baiknya jika keduanya saling mendukung. Contohnya ada pada sentimen pasar, analisa sentimen pasar. Contohnya di tahun 2015 ketika The Fed melakukan kenaikan suku bunga untuk pertama kalinya, maka seharusnya dolar Amerika menguat. Tetapi yang terjadi, dolar Amerika malah melemah. Mengapa? Karena sentimen pasar memprediksi bahwa ketika The Fed mulai menaikkan suku bunganya, setelah semenjak tahun 2008 Amerika mengalami krisis
The Fed selalu menurunkan suku bunganya, maka beberapa negara melihat bahwa itulah awal dari pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Apa yang terjadi di Amerika Serikat yang positif dipercaya akan membawa dampak yang positif pula bagi beberapa negara, sehingga mata uang beberapa negara mengalami kenaikan terhadap dolar. Jadi dolar bukannya menguat ketika suku bunga dinaikkan, tetapi dolar malah melemah terhadap beberapa mata uang. Nah, itulah sentimen pasar sobat trader sekalian. Jadi sobat trader sekalian, penting sekali untuk memperhatikan 3 analisa ini untuk melakukan trading Anda supaya sukses. Demikian sobat traders, apa yang kita pelajari dalam video mengenai 3 macam analisa dalam forex. Apabila sobat trader sekalian merasa mendapatkan manfaatnya, jangan lupa untuk share ke teman-teman sobat trader sekalian. Jangan lupa juga untuk klik subscribe, like, dan juga klik loncengnya. Sobat trader sekalian, demikian trade by yourself and safe trading. Salam profit.